Shalom, selamat pagi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Judul Devotion pagi hari ini adalah Jangka Panjang. Mari kita baca satu ayat Alkitab, saudara bisa membuka Alkitab di rumah atau dimanapun saudara berada. Bilangan 1 ayat 45 sampai yang ke-46. Saya akan bacakan buat saudara. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Saudara yang terkasih, ini adalah sensus penduduk bangsa Israel ketika Laskar Israel dihitung saat mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mari kita hitung sebentar, saudara. 603.550 laki-laki berusia 20 tahun ke atas saja. Berarti ini belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak yang berusia 20 tahun ke bawah, dan belum termasuk suku Lewi yang ditetapkan Tuhan khusus untuk melayani. Bila kita kalkulasi total secara keseluruhan, perkiraan kurang lebih 2 juta orang. Nah, saudara terkasih, 2 juta orang ini merupakan sebuah bangsa yang besar, dan ini adalah bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. 2 juta orang itu adalah jumlah yang sangat banyak, saudara. Nah, saudara sekalian, bila kita menarik ke belakang, dari manakah titik awal dari sebuah bangsa yang banyak ini dan sebuah bangsa yang besar ini? Jawabannya adalah dari Abraham. Kisah awalnya justru adalah dari seseorang yang tidak memiliki anak, yaitu Abraham. Kita buka bersama-sama dalam Kejadian 15 ayat yang kelima, saya akan bacakan buat saudara. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Kemudian Kejadian 17 ayat yang kedua, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak." Jadi awalnya adalah Abraham, dari Abraham sendiri. Abraham tidak memiliki anak, jadi Tuhan berjanji akan membuat Abraham keturunannya seperti bintang-bintang di langit. Singkat cerita, saudara, lahirlah anak perjanjian itu, yaitu Ishak. Tapi saudara, sesuatu yang hebat terjadi di dalam Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jadi Tuhan memberikan instruksi kepada Abraham untuk mempersembahkan anak tunggalnya itu, yaitu Ishak. Saudara, cerita ini sangat populer dan membuat kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan berjanji keturunan dari Abraham akan sebanyak bintang di langit, menjadi bangsa yang besar, menjadi sangat banyak. Tetapi kenapa justru anaknya itu diinstruksikan oleh Tuhan untuk dipersembahkan sebagai korban? Tapi Abraham memilih untuk taat. Dan ketaatan Abraham ini adalah sebuah ketaatan tingkat tinggi. Tuhan berjanji kepada Abraham akan besar, tapi mengapa dikorbankan? Tapi sekali lagi, Abraham memilih untuk taat. Dan kita tahu ceritanya Tuhan meng-cancel dan menggantikan korbannya dengan domba sebagai pengganti Ishak. Jadi Ishak dibatalkan oleh Tuhan untuk dikorbankan, digantikan dengan domba. Nah, peristiwa ini, momen ini adalah momen yang besar. Maka muncullah satu ayat yang sangat terkenal, saudara. Kejadian 22 ayat yang ke-14. "Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Saudara, kata Tuhan menyediakan sangat terkenal dan sangat populer dengan sebutan Jehovah Jireh. Dan dari ayat inilah pertama kali kata Jehovah Jireh di dalam bahasa Ibrani muncul untuk pertama kali. Jadi saudara, kalau kita kembali lagi, jauh sebelum laskar Israel dihitung yang kurang lebih totalnya adalah 2 juta jiwa, ini yang menjadi titik awalnya. Dari sinilah titik awalnya ketika anak perjanjian itu tidak jadi dikorbankan, digantikan dengan domba. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Saudara, waktu itu yang terjadi, Tuhan bukan hanya menyediakan domba buat Abraham, tetapi lihatlah sebuah penyediaan jangka panjang dari Tuhan, dari keturunan sampai kepada keturunan berikutnya yang ada di bawah dari Abraham, sehingga bisa menjadi 2 juta jiwa. Domba bukan hanya menjadi lambang penyediaan Tuhan, tetapi menjadi jalan Tuhan untuk turun dari generasi kepada generasi yang ada di bawahnya Abraham. Kita melihat bagaimana Tuhan menyusun sebuah rencana dari seorang Ishak yang batal dikorbankan, kemudian digantikan oleh domba, dan akhirnya dipelihara Tuhan menjadi sebuah bangsa yang besar, dan mereka menjadi sangat amat banyak. Dari sini kita bisa melihat betapa besarnya dampak dari Jehovah Jireh. Betapa jauh dan betapa luasnya ketika Jehovah Jireh itu bekerja. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jadi saudara terkasih, bila kita berbicara tentang Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, bukan hanya berbicara tentang kita dicukupkan hari ini, kebutuhan kita terpenuhi hari ini, jalan hari ini terbuka, apa yang tertutup menjadi terbuka, dibuka oleh Tuhan, apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak tersedia menjadi tersedia. Tapi penyediaan Tuhan, penyediaan dari Jehovah Jireh itu bisa menjadi sangat amat jauh ke depan, sebuah jangka panjang. Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali tentang apakah saudara sedang bergumul dengan ketidakcukupan, apakah saudara sedang bergumul dengan ketidaktersediaan, jalan yang tidak ada. Kita perlu Jehovah Jireh, sama seperti Tuhan bekerja di dalam Abraham, Tuhan juga dapat bekerja membuka jalan sampai jauh ke masa depan di dalam hidup saya dan saudara. Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan, dan kita menyerahkan segala sesuatu bahwa Dia sanggup bekerja dengan dahsyat, dengan heran, dengan ajaib di jalan-jalan yang tidak pernah kita duga, di jalan-jalan yang tidak pernah kita kira, yang begitu luas dan jauh ke depan. Bahwa ketika Jehovah Jireh bekerja, Dia akan menyediakan dengan penyediaan yang membawa dampak besar bagi masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau berbicara secara pribadi bagi kehidupan kami satu persatu, hati kami satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi, bahwa Engkau Tuhan yang mencukupkan, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau adalah Jehovah Jireh. Saat ini Tuhan, kami berdoa biar kami menerima firman-Mu dan kami terus percaya bahwa Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan, Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan. Dan Tuhan bukan hanya sekedar menyediakan, tapi Tuhan bekerja untuk sebuah jangka panjang apa yang belum kami lihat yang ada di depan sana. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pekerjaan-Mu yang besar dan dahsyat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, demikian devotion pada pagi hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.